Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Sosro akan menjelaskan tentang Good Corporate Governance pada PT Sinar Sosro. Di dalam kelompok ini terdapat beberapa anggota, yaitu Aditya Widianto, Muhammad Haji Purnomo, Rafki Testi, Fauzil Abrar, Kurnia Firmanda Widianti, Andi Muhammad Reza Aditya Putra, dan Muhammad Rizky. Pengertian Good Corporate Governance. Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur, mengelola, dan mengawasi hubungan antara para pengelola perusahaan dengan stakeholder di suatu perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan yang melakukan peningkatan pada kualitas. Good Corporate Governance menunjukkan peningkatan penilaian pasar, sedangkan perusahaan yang mengalami penurunan kualitas Good Corporate Governance cenderung menunjukkan penurunan pada penilaian pasar. Menurut Effendi dalam bukunya The Power of Good Corporate Governance menyatakan bahwa pengertian Good Corporate Governance adalah suatu tatanan atau sistem pengendali internal suatu perusahaan yang bertujuan untuk mengelola risiko yang signifikan dalam rangka memenuhi tujuan bisnis, dan itu dilakukan dengan cara pengamanan aset dan peningkatan nilai investasi para pemegang saham dalam jangka waktu yang panjang. Apa penerapan Good Corporate Governance pada perusahaan Sosro? Yang pertama, PT Sinar Sosro selalu berusaha untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan selalu berpedoman pada karakter bisnis terbaik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan yang dilakukan PT Sinar Sosro yaitu semakin baiknya transparansi mengenai prosedur pengendalian perusahaan karena sudah mencerminkan kelancaran dari suatu perusahaan menyediakan informasi keuangan secara tepat waktu, jelas, akurat, dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Mulai efektifnya fungsi pengawasan serta tanggung jawab Dewan Komisaris karena sudah memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan dan memiliki penghargaan serta sanksi. Yang kedua, praktek-praktek ketidakjujuran dalam mengelola perusahaan sudah mulai berkurang. Hal ini dibuktikan dengan perusahaan selalu memberikan laporan pajak yang benar, peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan sekitarnya, serta perusahaan bersaing dengan sehat. Selanjutnya, konsentrasi kepemilikan perusahaan oleh pihak keluarga Sosrojoyo sudah mulai terbatas karena perusahaan telah memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, dan kondisi fisik, dan perusahaan telah memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelanggaran GCG PT Sinar Sosro? Yang pertama itu Joko Purnomo selaku pimpinan PT Sinar Sosro cabang Sukabumi. Yang kedua ada Dalas selaku konsumen Sinar Sosro. Yang ketiga ada Tatang selaku kuasa hukum. Yang keempat adalah Mehmet Jamaludi selaku ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. GCG berpengaruh pada PT Sinar Sosro dikarenakan yang pertama meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Yang ketiga mengembalikan kepercayaan konsumen dalam memilih produk Sosro. Yang keempat pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan. Yang kelima ada membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan atau menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan hukum dan peraturan. Good Corporate Governance yang dilakukan oleh PT Sinar Sosro setelah terjadinya kasus keracunan pada salah satu konsumen yang mengonsumsi produk Sosro tepatnya pada tanggal 16 Desember 2010. Kasus keracunan pada salah satu konsumen ini terjadi di kawasan Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Sukabumi. Selanjutnya yaitu gugatan konsumen terhadap PT Sinar Sosro. Dugaan keracunan itu berawal dari seseorang yang mengkonsumsi teh botol merek Sosro yang dibelinya di sebuah kantin yang berdekatan dengan kantornya. Di sini karena tidak ada etikat baik dari PT Sinar Sosro, maka orang tersebut menggugat PT Sinar Sosro sebesar 1 miliar. Bagaimana mediasi GCG yang dilakukan di perusahaan Sinar Sosro? Setelah menerima adanya aduan korban yang diduga keracunan tersebut, pihak Sosro melakukan penawaran dengan mengganti uang berobat kepada korban. Pihak perusahaan sudah mendatangi korban dan menawarkan uang pengganti berobat. Akan tetapi tawaran tersebut ditolak oleh konsumen, sehingga
Perusahaan siap menghadapi segala proses hukum jika memang produk mereka mengakibatkan keracunan.